Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang rutin bagi dividen jumbo, yaitu MPMX ya. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu MPMX ini mayoritas dimiliki oleh Saratoga Investama ya. Nah, sebelum kita bahas berapa sih dividen dari MPMX ya, saya ingin informasikan ya beberapa video yang mungkin menarik untuk teman-teman ya, dimana di sini Pegas juga sudah mengumumkan akan bagi dividen yang jumbo juga ya di bulan Juni juga nih. Jika teman-teman berminat ya menonton video ini, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Untuk video-video yang lain teman-teman bisa cari langsung di channel ini atau nanti coba cari di kolom deskripsi. Kita mulai ya. Ini saya cepat aja ya, si MPMX itu didirikan tahun 87 ya oleh Bapak William Surajaya. Udah pasti tahu lah ya, William Surajaya orang terkenal ya, legend lah ya. Dan dia IPO di mana IPO ya? Nah ini ya, tahun 2013 ya. Oke, dan ya ini komposisi pemilikan sahamnya ya, Saratoga ya, masih mayoritas di MPMX ya. Dan di sini ya, MPMX ini ada beberapa divisi bisnis ya, mulai dari yang distributor sepeda motor ya, lalu dealer ya, yang maksudnya langsung jual ke retail gitu, dealer sepeda motor. Lalu dia ada asuransi, transportasi, dan juga pembiayaan ya. Jadi MPMX ini jualan Honda tapi di wilayah ini ya, Jawa Timur ya, NTT ya, wilayah-wilayah di Indonesia Timur gitu ya. Indonesia Timur tapi Jawa Timur ya, Jawa Timur termasuk nih area kekuasaan tanda kutipnya MPMX ya. Oke, nah ini wilayah operasionalnya ya. Jadi ada di yang distributor nih ya, bisa dilihat di sini dia di Jawa Timur dan di NTT aja nih, 245 distributor, dan juga di sini 26 ya di NTT ya. Jadi seperti tadi saya bilang di awal ya, dia banyak operasionalnya di wilayah Jawa Timur dan juga NTT ya. NTT ya, Bali lah sekitar situ ya. Oke, lalu dia kalau MPM Rentalen ya, itu di Sumatera juga ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Jawa tentu saja ada. Jadi seperti itu wilayah operasionalnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi saya infokan di awal ya, dia akan menambah kegiatan usaha ya. Jadi ini studi kelayakan ya, laporan studi kelayakannya, di mana di sini tulis ya, MPMX disebut perseroan, dan PT Mitra Pinastika Mulia selanjutnya disebut Mulia, entitas anak perusahaan perseroan yang dimiliki 99,99%. Jadi Mulia ini sebenarnya milik MPMX juga ya. Merencanakan penambahan kegiatan usaha dalam bidang reparasi baterai dan akumulator listrik, lalu juga bidang penjualan tenaga listrik, aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya, lalu bidang distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha, bidang pengumpulan limbah berbahaya, dan bidang aktivitas penyimpanan B3. Oke, jadi dia kemungkinan ini termasuk mungkin dia akan bikin charging station atau mungkin tempat pertukaran baterai gitu ya, swap baterai gitu ya. Intinya dia akan mengincar perkembangan electric vehicle ya, kemungkinan besar sih bagi yang motornya gitu ya, karena kan dia memang jualannya motor gitu ya. Plus yang ini ya, berkutat dengan limbah nih ya, dia akan menjadi pengolah limbah mungkin ya, penampung limbah lah gitu. Jadi ini bisnis barunya yang direncanakan ya. Dan kesimpulan dari studi kelayakan itu ya, IRR dari untuk perseroan berarti kan MPMX ya, Mulia tadi yang anak usahanya, itu IRR sangat besar ya, 80,51% ya. Jadi diperhitungkan selama 10 tahun untuk perseroan, dan untuk yang Mulia ini diperhitungkan selama 15 tahun ya. Kalau yang Mulia itu IRR-nya lebih kecil ya, 29% ya. Tapi ini 80% gede juga ya. Bukan gede juga, yang gede banget ya kalau internal return rate itu 80% gitu ya. Dengan payback period 5 tahun 7 bulan ya. Sedangkan untuk Mulia ya mirip-mirip lah ya, 5 tahun 5 bulan. Jadi intinya studi kelayakannya cukup bagus ya kalau dilihat ya. Tapi belum tahu ya ini kira-kira akan dimulai kapan, apakah tahun ini atau mungkin tahun depan ya, atau mungkin teman-teman yang tahu ya, mungkin punya
ordal gitu ya, sehingga tahu kira-kira akan dimulai kapan usaha ini, bisa tolong sharing ya. Kalau nggak rahasia tolong di-sharingkan di kolom komen. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian keuangan ya maupun rasio-rasionya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk klik subscribe ya, untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, komen, dan share-nya. Oke, kita flashback dulu di tahun 2023. Pendapatan dari MPMX ini naik 8,76%, tapi profitnya turun cukup dalam nih ya, 20,57% ya. Setelah sebelumnya 2 tahun sebelumnya dia bisa selalu tumbuh ya, 247% dan juga 60%. 247% ini karena di 2020-nya sih karena pandemi ya, jadi peningkatannya sangat tajam. Nah, ini di kuartal 1 2024-nya ya, pendapatannya masih bisa meningkat ya sebesar 2,56%, dan profitnya naik cukup besar ya, 25% nih. Jadi ada ya, ini kan dari 3% ya, ini kan gross profit ya, laba kotornya 3,6%, terus laba usahanya 5,1% ya, berarti kan ada peningkatan. Itu karena dia bisa menekan biaya operasinya ya. Plus yang cukup membantu adalah ada non operating income ya. Jadi non operating income itu salah satunya adalah dari keuntungan valuta asing ya, sekitar 14,9 miliar ya. 14,9 miliar ya. Jadi walaupun tanpa ada keuntungan valuta asing itu juga ya, misalkan tadi keuntungan valuta asing 15 miliar ya. Jadi kalau 164 dikurangi 15 miliar kan kira-kira 159 miliar ya. Itu juga masih lebih besar daripada kuartal 1 tahun lalu yang 131 miliar ya. Jadi memang naik aja gitu ya, tanpa ada keuntungan valuta asing juga profitnya MPMX ini akan tetap naik ya dibandingkan kuartal 1 2023 maupun kuartal 4 ya 2023 nih. Oke, kalau dari segmen operasinya yang bagian atas ini kan di kuartal 1 2024, yang di bawah ini kuartal 1 2023 ya, dimana pendapatan dari segmen yang motor tadi ya, distributor, retail dan sebagainya yang berserta dengan motor maupun rental di sini ya, yaitu 3,8 triliun ya. Nah, itu naik dibandingkan tahun lalu 3,7 triliun ya. Begitupun yang untuk asuransi ya, pendapatannya 71,3 miliar ya, itu naik dibandingkan tahun lalu yang 67 miliar ya. Nah, kalau profitnya naik lebih besar lagi ya, sekarang kan profit dari asuransi itu 14,2 miliar, tahun lalu 7,6 miliar saja ya, jadi hampir 2 kali lipat naiknya ya, hampir 2 kali lipat. Begitupun yang untuk segmen motornya ya, dari 154,1 miliar ya, profitnya itu naik jadi 162,6 miliar ya. Jadi kedua segmen ini ada kenaikan lah ya, dari pendapatan maupun profitnya. Oke, sekarang kita lihat rata-rata PER dari MPMX ya, 5 tahun terakhir PER-nya itu ada di 14,37 ya, dan saat ini dia perdagangan di 8,46, jadi masih under value ya berdasarkan historis PER-nya. Nah, bagaimana PBV-nya? Ini agak berbeda ya dengan PER-nya, di mana rata-rata PBV-nya 0,6 dan saat ini dia diperdagangkan di PBV 0,75 ya, jadi dia sedikit over value ya kalau dilihat dari sisi PBV-nya, di mana book value saat ini adalah 1408,2. jadi kalau kita asumsikan harga wajar MPMX ini adalah ketika PBV-nya 0,6 kali, maka harga wajarnya ada di 844,92, di mana harga saham di penutupan hari Jumat 31 Mei ini itu closing di 1060 ya, sehingga harga saat ini bisa dibilang kemahalan 20,2%. Ini adalah chart dari MPMX ya, all time high-nya itu ya ketika di awal-awal IPO ya, ini 1600 ya atau 1500-an lah ya. Dan saat ini dia udah sideways cukup lama ya, dari tahun lalu ya, sideways ya. Di antara 975 sampai dengan 1100 lah ya. Di sini ada gap ya, 1100 yang belum ketutup ya, karena dia habis bagi dividen nih, ada gap belum ketutup ya. Jadi ini sempat sampai ke 1090 kalau nggak salah ya, 2 kali nih ya, tapi tidak berhasil menembus 1100 ya. Jadi dia bisa dilihat udah bergerak sideways cukup lama, berbulan-bulan ya, di antara 975 sampai dengan 1100 ya.
Kalau gap ini bisa ketutup ya berarti resisten selanjutnya ada di 1220, sedangkan kalau support 975 jebol ini dia akan ada support berikutnya di 890. Kalau secara EMA ya bisa dibilang short termnya dia uptrend ya, karena dia sudah closing beberapa kali nih 4-5 hari ya di atas EMA 20 nya ya. Sudah berada di atas EMA 200 nya juga sih ya, cuman masih mepet-mepet garis EMA 200 ya, jadi belum meyakinkan ya secara long term itu disebut uptrend gitu ya. Oke, ini adalah prediksi saya di video MPMX sebelumnya ya. Waktu itu saya prediksi kalau dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu 88%-an ya, maka dividen itu sekitar 103,63 ya. Dimana waktu itu di harga pada saat itu dividen yield-nya sekitar 10,2% ya. Nah, kenyataannya adalah dividen payout ratio-nya lebih tinggi ya, sekitar 97%-an ya, sehingga dividen yield-nya itu lebih besar ya, 115 ya. Tadi saya prediksi berapa? 103 ya. 103 versus 115 ya, prediksi yang salah tapi menyenangkan karena salahnya karena ternyata realitasnya lebih besar ya daripada prediksi ya. Jadi kesalahan yang menyenangkan gitu ya. Nah, kalau kita bagi dengan harga penutupan di 1060, maka ada potensi dividen yield-nya adalah 10,84%. Nah, itu saja informasi mengenai MPMX ya. Jadi masih banyak waktu nih karena kan 6 Juni itu hari Kamis ya, hari Kamis ya. Ya, hari Kamis. Jadi masih ada beberapa hari teman-teman untuk berpikir apakah akan membeli MPMX gitu ya, yang belum punya atau yang sudah punya, apakah akan hold atau malah jual ya kalau nanti harganya naik nih di Senin Selasa Rabu, siapa tahu harganya naik gitu ya. Apakah akan dijual atau akan tetap hold aja nih ya, walaupun dengan resiko setelah kumdet harga sahamnya biasanya akan turun gitu ya. Oke, silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya mengenai MPMX ini, apakah menarik ya atau di skip aja gitu ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.